Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar bapak-bapak, sehat? Baik, kita lanjutkan. Kemarin belum sempat saya kasih kesempatan tanya jawab karena waktu kita habis. Saya ingatkan kembali tentang bab kedua, sifat sholat Nabi, yakni sifat takbiratul ihram beserta cara mengangkat tangan. Satu, takbiratul ihram itu hukumnya rukun sholat. Jadi wajib. Orang yang sholat tidak takbiratul ihram, maka tidak ada sholatnya. Apa itu takbiratul ihram? Takbir itu adalah takbir yang ketika takbir itu disertai niat sholat. Jadi qasdu syai'im muqtarinam bi fi'lihi, disertai niat sholat. Jadi kalau Allahu Akbar tidak disertai niat, namanya bukan takbiratul ihram. Lafaz takbir itu adalah Allahu Akbar. Lafaz takbir. Jadi kita gunakan lafaz tunggal, yakni Allahu Akbar. Selanjutnya terjadi perbedaan pendapat para ulama fikih tentang membaca, tentang mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Pendapat pertama dari madhab Hambali, mengangkat tangan itu sampai sebahu. Dalilnya sahih semua, tidak ada yang menyelisihinya. Pendapat yang kedua, mengangkat tangan itu sampai di telinga. Jadi dengan kaifiat wa ibhamahu syahmata udunai, jempol tangan menyentuh tempat anting-anting, dengan jari-jari a'la udunai melampaui bagian atas kedua telinga. Warahatahu mankibai, dengan pergelangan tangan setentangan dengan kedua bahu. Ini pendapat Imam Syafi'i. Dua-duanya boleh diamalkan, yang sebahu atau yang setelinga. Kalau yang sebahu, jari-jari tangan dirapatkan. Kalau yang setelinga, jari-jari tangan direnggangkan. Nasara asabi'ahu, merenggangkan jari tangan. Selanjutnya, saat mengangkat, ini perlu saya ingatkan, pendapat yang pertama, kaifiat yang pertama, muqaranatul raf'i litakbir. Saya ulang lagi, muqaranatul raf'i litakbir, bersamaan mengangkat dengan takbir. Jadi Allahu Akbar, alif Allahnya, ra akbarnya sama persis dengan gerakannya. Allahu Akbar, begitu bar sudah sampai juga di sedekapnya. Pendapat yang kedua, takdimur raf'i ala takbir, ngangkat dulu baru takbir. Allahu Akbar, pendapat yang kedua. Dua-duanya boleh. Lam yakul ahadun bitakdimit takbir ala raf'i, dan tidak ada satupun ulama yang berpendapat mendahulukan takbir baru ngangkat. Allahu Akbar baru ngangkat. Tidak ada satupun ulama yang berpendapat begitu. Selanjutnya, kapan saja kita mengangkat tangan? Pendapat Imam Hanafi, ngangkat tangan itu fi awwali marratin, hanya di awal saja. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Selain itu enggak ngangkat tangan lagi. Ini madhab Hanafi.
Kalau kita lihat di kita haji ya Pak atau umrah, kan orang dari berbagai macam negara ada. Ya kalau dia ngangkatnya cuma sekali ruku, nggak ngangkat tangan lagi, i'tidal nggak ngangkat tangan lagi, berarti dia mengambil fatwa madhab Hanafi. Pendapat yang kedua, ini pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama, ngangkat tangan itu di 3 tempat. 1 takbiratul ihram, 2 qabla ayyarka'a sebelum ruku, dan yang ketiga idza rafa'a ra'sahu minar ruku', ketika mengangkat kepala dari ruku. Sami Allahu liman hamidah, 3 tempat. Atau kita tambahkan yang keempat, yakni wa idza qama minar rak'atain, ketika bangun dari 2 rakaat, tasawuf awal. Bangun dari 2 rakaat, habis tasawuf awal berdiri, kita takbir dan ngangkat tangan lagi di 4 tempat. Ini kajian kita Jumat yang lalu. Kalau ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Pertanyaannya bebas, basing. Itu yang berdengung suara apa ya? Clip on-nya ya Pak ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Materi kajian tentang sifat takbiratul ihram ya Pak, itu di YouTube sudah diupload ya. Juga sudah saya share. Jadi yang punya HP Android kan bisa nonton. Sudah saya share itu ke Pak Haji Aidisar juga, Pak Haji Hamdan juga sudah saya share ya. Yang kajian minggu Jumat yang lalu ya. Artinya dokumentasi pengajiannya bisa ditonton ulang. Itu versi lengkapnya sifat takbiratul ihram dan mengangkat tangan. Kalau dalilnya jelas, fatwanya jelas kan. Baik, kita masuk ke pertanyaan. Sawu sufufakum. Fa inat taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sawu, ratakan sop kalian. Ini bahasanya rata ya Pak, sawu itu bukan nempel, bukan ya. Rata itu karena ada yang terlalu ke depan, karena ada yang terlalu ke belakang. Makanya dibikin kayak gini, kan ini tempatnya kaki nih, tempatnya kaki. Sawu, ratakan kata Nabi. Jangan ke depanan, jangan ke belakangan. Kita aja yang bikin payah, nafsirkannya nempel gitu. Jadi kalau nggak nempel, seakan-akan nggak sah sholatnya. Nggak ada satupun hadis itu ngomong nempel, nggak ada. Carilah di hadis mana saja, nggak ada kata nempel itu, nggak ada. Jadi yang benar itu ratakan. Walaupun renggang nggak boleh. Setahu saya yang kakinya nempel-nempel itu cuma orang Indonesia loh Pak. Nang Arab nggak ada. Saya tanya dosen-dosen saya yang kuliah di Mesir, nang Mesir ada nggak yang kakinya lengket nempel kayak perangko itu? Nggak ada.
Enggak, masalahnya bukan takut kurapan, bukan sih. Cuman jangan dibikin terlalu, ajaran Islam tuh jangan dibikin kaku banget lah. Seakan-akan kalau nggak nempel nggak sah. Karena saya pernah sholat di Abdul Muluk gitu. Sampai-sampai dikatakan nggak tahu imam mana itu ya. Yang penting waktu itu dia imam gitu. Apa imam tempatan atau imam lain, enggak, wallahu a'lam gitu. Dia lama nggak takbiratul ihram, rapat dulu kakinya. Wah, marah dia, Pak. Kayak komandan tempur itu. Saya nggak akan mulai sholat kalau belum rapat. Serem amat imamnya ini, pikir saya. Ya jangan gitu banget, gitu. Kan perintahnya bukan nempel, ratakan. Tapi memang kalau nggak rata kan ada ujungnya. Fa inna taswiyatas sufuf, sesungguhnya meratakan, bahasa kerennya merapihkan sop itu min tamamis shalah, bagian dari kesempurnaan sholat. Tamam. Pertanyaan beliau, apa ada sholat yang nggak sempurna? Ada. Salah satunya ada yang ke depan, ada yang ke belakang, atau renggang, kecuali masa corona ya. Karena di masa corona pemerintah dan ulama menghimbau physical distancing. Makanya di beberapa masjid dikasih jarak. Kecuali masjid kita ini nggak dikasih jarak. Walaupun saya yakinkan sama bapak-bapak, ini ilmiah. Kalau kata Kepala Dinas Kesehatan, penularan corona 70% dari klaster perkantoran. Jadi yang kena corona rata-rata orang kantor. Orang pasar nggak kena corona mudah-mudahan. Nggak ada klaster corona itu pasar Waikandis, nggak ada. Terus itu masjid, nggak ada, Pak. Sampai hari ini belum ada dikatakan masjid salah satu klaster penyebaran corona. Tidak ada. Makanya pemerintah sepakat tidak melarang pengajian di masjid. Yang dilarang hajatan. Karena hajatan yang bikin pening, bukan pengajian. Setuju gak kira-kira? Balik lagi, masalah dia mau berjarak atau tidak waktu sholat, itu pilihan pengurus takmir masjid. Tapi seandainya takmirnya menyatakan harus berjarak, tetap sempurna sholatnya. Enggak mengapa. Karena ini zaman pandemi COVID-19 dan ada himbauan memang physical distancing. Jaga jarak fisik. Kemudian yang berikutnya yang tidak juga sempurna sholatnya itu adalah terlalu banyak gerakan di dalam sholat. Juga enggak sempurna sholatnya. Termasuk juga sepanjang sholat mikirin stok barang di warung. Sepanjang sholat, Pak. Ya kayaknya khusus sholatnya, tapi ngitung rokok udah kurang yang merek anu. Gula sudah tinggal 3 kilo di warung. Ngitung sepanjang sholat. Kok bisa gitu? Kalau lagi sholat matematikanya canggih amat gitu. Kok bisa? Nah maka dari itu ini bisa kurang sempurna sholatnya. Tapi sah. Sholatnya diterima, ada pahalanya, ada pontennya. Walaupun pontennya kurang dikit. Mestinya di ponten 10, dikasih ponten 7. Jadilah nggak merah, Pak. Jadilah. Daripada pontennya 5 apa 4 kan merah. Kalau anak kuliah E misalnya atau C, D, mesti diulang mata kuliahnya, pengaruh ke IPK. Tapi kalau masih ponten B, B plus nggak apa-apa lah. Nggak dapat A nggak jadi masalah. Jadi permaklumannya begitu. Jadi bahasa minta mami sholah, bagian dari kesempurnaan sholat itu berarti boleh jadi dia kurang sempurna. Tapi sah sholatnya, kemudian tetap ada pahalanya walaupun bukan angka maksimal. Itu maksudnya. Selanjutnya bagaimana dengan gerakan? Ketika kita mau sujud kan ada ancang-ancang itu ya. Ancang-ancang. Kalau panjenengan sudah ancang-ancang mau sujud, itu pengaruh fisik. Berarti ada sesuatu yang berubah di fisiknya. Perutnya lebih gede kah gitu. Atau apa tulang pinggangnya ancang-ancang. Karena kalau sehat bener, Pak, atletis sehat, nggak ada masalah kecetit, nggak punya masalah di berat badan, asam urat sebagainya, itu bisa langsung dia. Jadi ancang-ancang ketika kita mau turun sujud itu nggak mengapa. Karena kalau nggak ancang-ancang mungkin takut kehilangan keseimbangan.
Dikirain orang ambruk mati, ternyata enggak mati. Kalau lagi sholat ambruk enggak mati, malu. Tapi kalau mati, wow, langsung viral. Mati lagi sholat, kan viral tuh, enak, terkenal kita. Tapi kalau enggak mati, apes lagi sholat ambruk, mungkin lagi sholat pikirannya kemana-mana. Jadi boleh ancang-ancang. Saya perhatikan termasuk saya. Ketika saya dulu bisa dari ruku i'tidal enggak berubah posisi kaki, kemudian sujud itu bisa. Sekarang refleks, Pak. Ada ancang-ancang sedikit. Faktor apa? Terlihat perut, udah hamil ternyata ini ya, Pak. Subhanallah. Mungkin faktor-faktor yang seperti itulah. Dan itu boleh-boleh saja. Dan sama sekali tidak mempengaruhi. Termasuk orang sholat itu begini, Pak. Dia nggak bisa anteng kakinya. Sepersekian detik dia mesti gerak. Itu faktor saraf juga itu. Contoh ya. Faktor saraf sebetulnya. Jadi nggak apa-apa, ini nggak usah diubah. Jadi sholat begini, ngangkat kakinya ya, nggak bisa anteng begini kayak robot itu. Saya di umur usia remaja masih bujang tuh bisa saya, mau lama juga anteng aja begini. Tapi kalau sekarang itu rasa-rasanya gimana gitu, agak digerak-gerakin dikit gitu, Pak, pasti itu. Ini itu saraf sebetulnya, saraf. Mungkin ada yang sudah putus kali ya, ada yang tidak nyaman gitu. Dan itu tidak apa-apa. Yang penting dia stabil. Tapi kalau gini aja gitu, ketekas, ketukus begini ya, dikit-dikit begini, dikit-dikit begini, nah itu penyakit. Jadi bisa nggak sah sholatnya. Yang ketiga tadi apa? Apa tadi? Hah? Oh iya, ya. Betul ya. Makanya ilmu itu mendahului amal. Man amila amalan bi ghairi ilmin fahuwa mardudatun la tuqbalun. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka tertolak amalnya. Walaupun amalnya kebetulan benar. Nah, saya khawatirnya begitu, Pak. Jadi orang tertolak amalnya gara-gara dia beramal tidak punya ilmu. Makanya tolabul ilmi fardhatun ana kullil muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu sangat wajib. Baik bagi al-muslimin, laki-laki muslim, wal muslimat, maupun perempuan muslimah. Itu wajib untuk menuntut ilmu. Ilmu mendahului amal. Jangan beramal dulu, entarlah urusan ilmunya. Jangan. Ilmu mendahului amal. Orang yang beramal tanpa ilmunya, walaupun kebetulan benar, bisa tertolak. Makanya belajar itu hukumnya wajib. Nah, bagaimana dengan orang yang nggak tahu rukun, nggak tahu sunnah, dan lain sebagainya? Ada kewajiban kita untuk saling mengingatkan. Yuk ngaji. Yang namanya belajar agama itu, saya ngaji terus kok YouTube. Justru ngaji YouTube-nya, Pak, yang ditontonnya bukan ilmunya, tapi lucunya. Kalau YouTube kan namanya konten kan, dicari yang lucu-lucu dicuplik, yang ilmunya dipotong. Justru kadang-kadang kelemahan di YouTube itu begitu. Jadi YouTuber itu ngambil ceramah kiai atau ulama, isi materinya dipotong, lucunya yang ditampilkan demi viewers, banyak yang nonton gitu. Itu salah juga kadang-kadang. Belajar yang benar tuh begini. Jadi harus tahu hukumnya, rukunnya yang mana, sunnahnya yang bagaimana. Kita punya kewajiban untuk memberitahu yang bersangkutan. Seandainya dia belum sempat belajar, misalnya, maka kita mendoakan saja. Mudah-mudahan Allah menerima hujahnya. Ada orang yang nggak sempat belajar. Jangan dikatakan semua amalnya pasti tertolak, belum tentu. Mungkin dia belum sempat belajar, belum sempat ke majelis taklim, barangkali kan? Mungkin karena kesibukan,
nyari duit karena terlalu banyak cicilan misalnya kan, terlalu banyak utang, belum lagi kebutuhan banyak, belum sempat belajar nih. Maka yang begitu kita doakan, mudah-mudahan Allah tetap menerima amalnya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kun aliman, jadilah kalian semua orang alim, orang berilmu. Alim itu berilmu Pak artinya. Enggak kayak kita, kalau kata kita kan rajin sholat, alim. Rajin baca Quran, alim. Rajin tahajud, alim. Itu bukan alim, tapi abid, ahli ibadah. Jadi kalau alim bahasa sebenarnya itu ahli ilmu. Kun aliman, jadilah kalian semua ahli ilmu. Nah kalau nggak bisa, au muta'alliman. Jadi yang kedua, orang yang selalu belajar. Belajar ini berarti bukan cuma nyimak, mendalami. Mendalami itu ya megang kitab juga, bawa alat tulis, nulis, dikasih ujian, dievaluasi. Gimana kira-kira kalau kita bikin ujian akhir semester juga Pak? Setuju nggak kira-kira? Bubar pengajian ini. Begitu saya tes berapa jumlah rukun sholat dan sebutkan ada apa saja. Begitu UAS bapak-bapaknya nggak ada yang datang. Jadi nggak bisa au muta'alliman, nggak bisa yang muta'alliman, au mustami'an. Jadilah yang nomor 3, pendengar setia. Nah ini ngaji kuping namanya. Ini kan ngaji kuping. Walaupun ngaji kuping ini kadang-kadang masuk kuping kanan, bablas kuping kiri. Tapi masih ada yang nyangkut Pak, masih mending. Kalaupun nggak bisa jadi muta'allim, maka kita jadi yang mustami', nomor 3, pendengar. Kalaupun nggak bisa menjadi pendengar, jadilah yang nomor 4, au muhibban. Jadilah orang yang senang. Belum sempat pengajian, belum sempat nyimak, maka minimal senang dengan pengajian. Dikasih tahu Pak, ini rukun, ini sunnah, kita kasih tahu nih, dia senang. Itu minimal jadilah muhibban. Tapi wala takun khamisan, jangan jadi yang nomor 5. Apa yang nomor 5? Yang benci sama pengajian. Pak, pengajian yuk di Al-Hidayah Fikih setiap hari Jumat, malam Sabtu maghrib sampai Isya. Sorry pengajian dapat duit enggak? Mulai nih, ada duitnya enggak? Terus itu nanya lagi, malas pengajian, yang pengajian aja belum tentu masuk surga. Berarti dia benci pengajian. Wala takun khamisan, patahlak celaka yang nomor 5 itu. Dan Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain, yang nomor 5 itu kalkir, bagaikan monyet. Orang yang benci pengajian sama derajatnya seperti monyet, kata Nabi. Jadi ketika kita dihadapkan dengan orang yang belum tahu, boleh memberitahu dengan cara yang baik, dengan tata krama yang baik, menghimbau yang bersangkutan agar datang ke pengajian. Jadi begitu. Baik, silakan berikutnya. Batuknya ini nggak sembuh-sembuh Pak. Batuk kanji kemarin ya, belum hilang-hilang. Silakan, ada yang bertanyakan lagi? Baik, kita lanjut kalau tidak ada yang ditanyakan. Terkait dengan sifat sholat Nabi, kita masuk ke bagian berikutnya. Yakni bab yang ketiga, berdiri dan bersedekap di dalam sholat. Berdiri dan bersedekap di dalam sholat. Berdiri itu hukumnya rukun sholat. Al-qiyamu ma'al qadir fil fara'id.
berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Ini ada beberapa keterangan ini dalam sholat fardu. Berarti kalau dalam sholat sunnah boleh duduk. Umpama nih kita sholat zuhur, qabliyah zuhur 4 rakaat. Kita yang ngambil yang banyak. Sholat zuhurnya 4 rakaat. Habis sholat zuhur capek. Kemudian kita mengerjakan ba'diyah 4 rakaat sambil duduk. Boleh. Dalam sholat sunnah. Makanya kalau kita perhatikan tarawih di Masjidil Haram. Karena kan tarawihnya panjang. 23 rakaat di Masjidil Haram itu. Bacaannya juga panjang. Maka ada sekitar 10% makmumnya itu duduk sholat tarawihnya. Boleh, karena itu sholat sunnah. Jadi kalau Al-Hidayah sholat tarawihnya panjang boleh duduk Pak. Tapi jangan semua makmum. Kalau semuanya makmum imamnya tersinggung nantinya. Kok gua nggak ada yang nemenin kata imamnya. Itu yang capek atau nggak semua rakaat gitu maksudnya. Kalau capek daripada kita meninggalkan sholatnya, mohon maaf. Kita ini di Indonesia, tarawihnya pemales. Kalau di Tanah Suci, tarawihnya kan rajin-rajin. Sahabat zaman dahulu Pak, nggak ada yang tarawih itu 11 rakaat. Kan nggak ada. Kalau zaman sekarang orang pilih yang 11, bukan yang 23. Nah kalau kita males betul. Ini di sini berapa rakaat sih? Oh 11 ya. Berarti males ya. Run, turunin Run. Kemerahnya Run. Jadi kalau kita males betul gitu. Tarawih yang 23 rakaat. Tapi kebetulan di masjid dekat rumah kita. Tarawihnya 23 misalnya. Kalau memang males Pak. Maka duduk tarawihnya. Saya sarankan jangan ditinggalkan. Kayak di Masjid Darul Akhirah Kota Sepang ya. Tarawihnya 23 rakaat. Karena 23 rakaat imamnya sholatnya sebentar sekali. Ngebut sih enggak, cuman dia mempersingkat. Jadi kalau cuman 8 rakaat keluar, enggak nyampe 10 menit udah selesai. Dan dia keluar bubar sebagian. Rasa-rasa enggak tarawih kalau terlalu sebentar itu. Rasa-rasa enggak tarawih. Nah kalau malas betul sambil duduk, tapi selesaikan tarawih itu bersama dengan imam, itu paling bagus. Walaupun enggak usah maksa takbir masjid, jangan sampai juga kayak di masjid yang di Pulau Damar. Biasa 11 dibikin 23. Akhirnya jamaahnya bubar, pindah masjid. Nah, jadi jangan sampai begitu. Tapi seandainya kita kadong nih, sholat di lingkungan yang masjidnya 23 rakaat, ikuti saja sampai selesai. Sayang kalau nggak diikuti sampai selesai. Kalau pegel berdiri ya sambil duduk tadi. Jadi sholat sunnah boleh sambil duduk. Tapi kalau sholat wajib, duduknya kalau dalam keadaan sangat darurat. Karena sakit misalnya, boleh sambil duduk. Atau kakinya sudah rematik misalnya, atau sudah kena stroke, boleh sambil duduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sholli qa'iman." Salatlah dengan berdiri. Ini perintah, fi'il amr. Salatlah dengan berdiri, sholli qa'iman. Fa illam tastati' fa qa'idan. Apabila engkau tidak mampu berdiri, maka duduk. Ini memang enggak bisa di sini cantelin. Pasti ada dengungnya. Saya ulangi. Sholli qa'iman. Salatlah dengan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau tidak mampu berdiri, maka duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Dan kalau tidak mampu duduk, fa 'ala jambin, maka di atas lambung kanan. Duduknya itu duduk iftiras atau duduk tawarruk. Duduknya itu agar kita bisa sujud. Duduk iftiras itu apa?
duduk di atas telapak kaki kiri. Jadi menyerupai duduk tasawuf awal atau duduk di antara dua sujud. Kalaupun nggak bisa duduk tawaruk. Apa duduk tawaruk? Seperti duduk tasahud akhir. Pantat langsung ke lantai. Kalau nggak mampu betul juga, maka duduknya di kursi. Itu pilihan akhir itu. Kalau nggak mampu juga, maka duduk bersila di bawah. Nih, duduk itu. Nah, kalau nggak mampu duduk juga, fa'ala jambin. Berbaringlah di atas lambung kanan. Jadi berbaring, miring. Kalau nggak mampu juga, baru dia terlentang. Jadi salat tidak boleh ditinggal sama sekali. Sahih Al-Bukhari nomor 1117, Sahih Muslim nomor Sunan Abi Daud nomor 952 dan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Sekali lagi, salat berdiri adalah rukun salat bagi yang mampu dalam salat fardu. Itu sederhananya. Baik, sekarang kita masuk ke bersedekap di dalam salat. Bersedekap di dalam salat ini ulama beda pendapat. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak disunnahkan. Tuh bayangin Pak, ini ulama jumhur dari ahlu sunnah wal jamaah yang berbeda ini. Di Indonesia yang namanya sedekap itu sudah maklum, sunnah semua. Hampir nggak ketemu kita orang sholat nggak sedekap, nggak ketemu kita. Tapi kalau di Timur Tengah, coba lihat Pak, di Arab Saudi banyak yang nggak sedekap. Makanya tadi hal-hal yang menurut kita canggung ya, ndak lumrah di daerah tertentu. Makanya biasakanlah kita dengan perbedaan pendapat. Ndak boleh merasa benar sendiri. Kalau kita kan jadi heran kalau ngelihat kok orang nggak sedekap dan nggak risih sholatnya gitu. Jadi ini kita masuk ke dalil yang bersedekap dulu. Mayoritas ulama ahlu sunnah wal jamaah menganjurkan bersedekap di dalam sholat. Dari Wa'il bin Hujrin, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Wa'il bin Hujrin, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau melihat annahu ra'an nabiyya, sesungguhnya beliau melihat Nabi salat, rafa'a yadaihi, Nabi itu mengangkat tangannya, berarti angkat tangan takbiratul ihram, hina dakhala fi shalah, ketika beliau masuk ke dalam salat. Kabar beliau bertakbir, wasofahamun hiyala udunai, mengangkat tangan hingga telinga, thumal tahafa bitaubih, lalu menyelipkan kedua tangannya di balik pakaiannya. Wajar nyelip Pak, karena baju orang zaman dulu kan gedombroh. Ya enggak adalah tangan baju sekecil ini orang zaman dahulu. Kan gedombroh semua kan? Gamejanya gedombroh, tangannya besar. Semua bangsa, Romawi gedombroh, Persia gedombroh, Cina gedombroh, Korea gedombroh. Pernah lihat film Korea zaman dahulu? Pernah kan? Gedombroh, enggak laki enggak perempuan. Satu-satunya bangsa zaman dahulu yang enggak gedombroh bangsa Indonesia. Coba lihat film Brahma Kumbara, pakai kemben doang gitu Pak. Jadi bangsa yang kalau mau dikatakan bangsa paling porno dalam sejarah itu bangsa Indonesia sebetulnya. Ini bangsa paling porno. Orang Romawi Pak gedombroh, Yahudi dan Nasrani gedombroh. Orang Yahudi itu pakai kerudung zaman dahulu. Orang Nasrani pakai kerudung. Bangsa Cina gedombroh. Indonesia aja itu yang apa sejarahnya memang kayak gitu, apa sutradaranya kali ya yang ngakalin pakai kemben doang kayak gitu tuh. Film-film kayak apa Arya Kamandanu, Sembara
tutur tinular mak lampir nepelet itu ya Pak. Ini saya mikir curiga jangan-jangan sutradara lah yang bikin jadi seksi-seksi kayak gitu tuh modelnya. Jadi diselipkan di balik pakaian. Tangannya itu, tangan Nabi. Tsumma wada'a yadahul yumna 'alal yusra. Lalu Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, hadis yang paling sahih tentang perkara ini hanya sampai di situ. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi kalau ada yang mengklaim Pak macam-macam dan dia merasa paling sahih, dia bohong. Saya yakinkan sama bapak-bapak tidak ada satupun hadis sahih yang menyatakan di mana posisi tangan waktu bersedekap. Tidak ada. Malah ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan Nabi tidak bersedekap di dalam sholatnya. Allahu Akbar sejajar di badan. Ini pendapat Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, ahlu sunnah wal jamaah juga. Apa dia kurang pinter? Udah kelewat pinter. Dia aja nggak tahu gimana mau diomong, nggak tahu. Itu ulama tabi'in. Bagaimana? Dia kaum zaman awal, as-sabiqunal awwalun. Jadi ada fakta perbedaan, ada yang sedekap, ada yang tidak. Jadi kalau ada yang mengklaim cara bersedekapnya itu paling benar, yang lain salah, apalagi ngomongnya bid'ah, maka yang demikian sudah menyelisihi para ulama. Justru dalil-dalilnya itu yang menyatakan posisi tangan itu ada yang disandarkan sama sahabat saja, ada yang disandarkan kepada Nabi tapi dhaif statusnya tentang bersedekap posisi tangan di dalam sholat. Tapi yang sahih cuman mengatakan tsumma wada'a yadahul yumna 'alal yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Sahih Muslim nomor 401, An-Nasa'i 882, Abu Daud 723, Sunan Ibnu Majah 810, Musnad Imam Ahmad 18365, Sunan Ad-Darimi 1241. Nah, cuman dalam prakteknya ada 3 pendapat yang paling masyhur tentang posisi tangan dalam bersedekah. 1, meletakkan tangan itu di bawah dada, di atas pusar. 1 ya, di bawah dada, di atas pusar. Yang kedua, meletakkan tangan itu di bawah pusar. Yang ketiga, meletakkan tangan itu di dada, tepatnya di ulu hati, begini. Tapi jangan begini Pak, jangan begini. Ini dalil dari mana ya? Yang begini, nyari fatwanya susah, nggak ketemu. Nyari dalilnya juga nggak ketemu. Jadi agama jangan dikreasi sendiri. Bahkan saya herannya, yang sedekapnya model kayak gitu, itu malah yang suka membid'ahkan amalan orang itu. Yang sedekapnya kayak gitu. Coba yang suka bid'ah, dikit-dikit qulub bid'atin dolalah. Sedekapnya kayak menyekek leher. Padahal dia mengamalkan begitu, tidak ada dalilnya. Kalau masih dhaif mah masih mending, nggak ada dalilnya. Dan itu menyelisihi pendapat mayoritas para ulama. Jadi begitu, walaupun jangan kaku juga sama mereka. Jangan dibalik nanti kita yang membid'ahkan mereka, jangan ya. Tapi yang jelas itu dampak dari ghuluw, berlebih-lebihan di dalam memahami dalil, berlebih-lebihan di dalam memahami agama. Jadi seolah-olah begini Pak, ada orang yang senang betul tampil beda dengan orang lain. Ada yang seperti itu. Kalau macam kita ini kan malu tampil beda ya, kok lain dewek itu malu kan. Tapi ada orang itu yang pokoknya beda. Saya kan ahlu sunnah, yang lain kan ahli bid'ah. Maunya tampil beda, nggak mau sama gitu. Dikit-dikit dia ngutip ayat, bada'al islamu ghoriba wa sayaudu ghoriba kama bada'a.
Islam itu dimulai dari asing dan aneh, dan kemudian akan kembali asing dan aneh. Maka fatuba lil ghuraba, bahagialah orang yang tanpa asing dan tanpa aneh. Maka kelakuannya asing dan aneh-aneh. Bukan begitu maksudnya, bukan. Yang dikatakan asing itu begini. Kebanyakan orang kalau jadi PNS nyogok. Dia nggak nyogok, itu aneh. Aneh yang bagus. Kebanyakan orang kalau jadi pejabat korupsi. Dia nggak korupsi, itu yang aneh. Itu yang aneh. Orang mah kalau jadi pejabat korupsi, dia mah kagak. Itu aneh, Pak. Orang mah kalau punya jabatan mau disogok, dia mah nggak mau. Itu aneh. Itu yang baru aneh. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang yang dianggap asing dan dianggap aneh itu. Baik, saya bacakan hadis yang berikutnya. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dia berkata, kanan nasu yu'maruna ayyadu ar-rajulul yadal yumna ala dhira'ihil yusra fi shalah. Bahwasanya manusia, kata Sa'ad, ya'muruna, mereka selalu diperintahkan. Jadi perkataan Sa'ad, tapi sandarannya Nabi, Pak. Nabi yang nyuruh orang-orang, maksudnya memerintahkan, manusia senantiasa diperintahkan agar seseorang meletakkan tangan kanannya di atas pergelangan tangan kirinya. Di atas pergelangan tangan kirinya. Hadis ini tercantum dalam Sahih Al-Bukhari nomor 740 dan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Baik, yang berikutnya dari Alqamah bin Wa'il an abihi, dari bapaknya. Alqamah ini anaknya Wa'il. Wa'il dapat dari bapaknya. Ini kalau ahli hadis, Pak, ngerti nama bapaknya Wa'il siapa? Kalau saya ditanya, siapa ya namanya bapaknya Wa'il itu? Cuman bisa baca begini. Tapi kalau yang pakar benar, bapaknya Wa'il namanya ini. Bapak-bapak saja saya tanya, sebutkan nama istri-istri Nabi. Nggak ada yang hafal kan? Aisyah aja yang hafal sama Khadijah. Oh, banyak hal, artinya banyak hal yang kita ini nggak tahu, Pak. Banyak hal yang kita nggak tahu. Istri Nabi ada berapa jumlahnya, Pak? Hah? Lebih, 11 lebih. Ada berapa? Nabi pernah cerai berapa kali? Pernah menceraikan istrinya? Wah, nanti kita bab khusus istri-istri Nabi ya. Nabi pernah cerai, nggak tahu kan? Nggak tahu. Karena bapak-bapak nganggapnya kalau Nabi nggak mungkin cerai lah. Pernah lah Nabi cerai, pernah. Jangan sampai bapak-bapak ngomong nanti ada yang cerai, rajin sholat tapi ceraian. Jangan begitu ngomongnya. Nabi aja menceraikan sampai 3 kali istrinya. Ada istri Nabi yang dicerai, tapi nggak disebut, nggak enak aja nyebutnya. Nah, itu kan banyak hal berarti yang tidak kita ketahui. Jadi orang nggak boleh merasa pakar betul sama agama ini, nggak boleh. Nggak boleh merasa pakar betul sama agama ini, nggak boleh. Kayak hebat dia sunah sendiri bener dewe. Makanya tadi, Pak, saya kasih selalu pegangan. Kalau kita ngaji, terus diajarin di sana kita bener sendiri, yang selain kita salah, mundur aja, Pak. Saran saya begitu. Mengapa harus mundur saja? Musuhan kita nanti. Jangan ke orang lain, ke keluarga aja bisa musuhan. Sesama tetangga bisa musuhan, karena beda. Gak mungkin orang sama. Itu mundur saja. Bukan berarti dia salah, tidak. Kita ini salah nggak boleh, merasa paling benar juga nggak boleh. Jadi apa itu? Wasatiyah, tengah-tengah, moderat. Wa ja'alnakum ummatan wasaton. Jadilah kalian semua umat yang moderat, tengah-tengah. Begitu. Baik, saya lanjutkan lagi dari Alqamah bin Wa'il, dari bapaknya, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasul. Kayak gini aja nih, kita pengayaan aja ya, buat pengayaan.
Aku melihat Rasul. Rasulullah SAW, kata bapaknya Wa'il, idza kana qa'iman, apabila beliau berdiri, fi shalah, di dalam salat, qabada bi yaminihi ala simalihi. Beliau menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya. Nah, ini bisa memunculkan versi begini, Pak. Makanya ada yang sholat begini, genggam. Yang digenggam itu telapak katanya. Nah, begini sholatnya. Ada yang genggam itu begini, ngegenggam itu. Ada yang tidak digenggam, cuman ditempel aja begini. Nah, ini karena sahabat itu ro'aitu, aku melihat. Nah, yang melihat Nabi itu nggak satu. Ada ratusan ribu sahabat yang melihat. Makanya nggak bisa satu versi. Udah Isa ya. Nanti bab ini kita ulas kembali dari awal di perjumpaan yang akan datang tentang berdiri dan bersedekap di dalam sholat. Cuma saya simpulkan sederhana, ada 3 versi yang paling masyhur tentang bersedekap. 1 di bawah dada, di atas pusar. Ini yang paling mayoritas. Bawah dada, di atas pusar. 2 di bawah pusar. Yang kedua ya, ini pendapat terbanyak kedua. 3 di dada. Kalau di dada begini, ditinggikan sedikit. Asal jangan begini. Kalau begini Pak, atau begini ya. Nah, jadi kupu-kupu malam gitu ya. Itu terlalu berlebih-lebihan, menyelisih pendapat mayoritas ulama. Baik, demikian kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.